Halo semuanya, perkenalkan saya Bima Aditya, mahasiswa semester 3 di Universitas Riau. Kali ini saya akan bercerita tentang sedikit pengalaman saya yang berada di organisasi kampus, yang dimana organisasi ini di bawah naungan ilmu komunikasi fisik unri, yang dimana organisasi ini menaungi seluruh mahasiswa dan mahasiswi Universitas Riau di jurusan ilmu komunikasi fisik unri tentunya. Nama organisasinya adalah Himakom Fisip Unri. Himakom Fisip Unri sendiri adalah kependekan dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip Unri, yang dimana Himakom sendiri adalah tempat untuk bertumbuh dan berkembang bagi mahasiswa dan mahasiswi di ilmu komunikasi Fisip Unri. Saya berada di sini sebagai anggota dinas kaderisasi akan menjelaskan sedikit mulai dari struktur dan juga job desk lah dari struktural yang ada di dalam Himakom itu sendiri. Mungkin dari yang pertama akan kita mulai dari pemangku jabatan tertinggi, yaitu Bupati. Bupati sendiri adalah pemangku jabatan tertinggi ataupun biasanya di organisasi-organisasi itu disebut ketua. Akan tetapi di Himakom Fisip Unri itu disebut oleh Bupati, yang dimana dia sebagai Bupati ini sebagai ketua yang akan memantau dan juga bertanggung jawab penuh terhadap organisasi ini di satu kepengurusan ke depan. Dan juga tugas dari Bupati sendiri adalah menjalankan fungsi eksternal dari organisasi ini, yang dimana mulai dari nantinya berhubungan dengan himpunan-himpunan mahasiswa jurusan lain ataupun himpunan mahasiswa ilmu komunikasi di universitas-universitas lain. Selanjutnya kita turun ke Wakil Bupati. Hampir sama seperti Bupati, ya Wakil Bupati mempunyai tugas yaitu mengurus internal dari himpunan organisasi ilmu komunikasi itu sendiri. Dimana kalau tadi Bupati mengurusi urusan eksternal, di sini Wakil Bupati mengurusi urusan internal, yang dimana mengurus dari bagian dalam-dalam dari himpunan mahasiswa ilmu komunikasi ini, yang dimana nantinya akan saya jelaskan juga apa-apa saja yang ada di dalam himpunan mahasiswa ilmu komunikasi ini yang diurusi oleh Wakil Bupati. Selanjutnya kita masih berada di badan pengurus harian inti. Kita turun ke sekretaris. Ya, seperti namanya sekretaris. Dia tugasnya mengurusi seluruh surat-surat yang masuk ataupun keluar dari himpunan mahasiswa ilmu komunikasi. Yang bisa dibilang kalau sekretaris umum ini dialah orang yang mengurusi seluruh persuratan dari organisasi ini. Selanjutnya kita turun ke bendahara umum. Namanya bendahara. Tentunya dialah orang yang mengurusi seluruh keuangan kami selama satu periode kepengurusan. Yang dimana bendahara umum ini nantinya yang akan mengurus untuk program kerja ini berapa uangnya, dan sekiranya kalau segini uangnya di program kerja ini apakah masih tercukupi untuk program kerja lainnya. Selanjutnya kita ke Biro Kesekretariatan, yang dimana Biro Kesekretariatan ini adalah orang yang mengurus dari inventaris ataupun kesekretariatan dari Himakom itu sendiri. Kebetulan kami dari himpunan mahasiswa ilmu komunikasi ini sendiri mempunyai sekretariat di Gedung Gelanggang Mahasiswa Fisip Universitas Riau yang berada di kampus Bina Widya Panam. Ya, jadi kami di sana mempunyai sekre yang berisi inventaris Himakom yang bisa digunakan oleh pengurus ataupun mahasiswa ilmu komunikasi selama satu periode kepengurusan itu. Dialah orang yang bertanggung jawab atas barang-barang tersebut. Selanjutnya, inilah kita akan masuk ke dinas-dinas yang ada di Himakom. Nah, ini nanti sangat bersangkutan ke kerjanya Wakil Bupati. Baik, yang pertama kita masuk ke dinas kaderisasi, dinasku sendiri. Yang dimana dari dinas kaderisasi ini adalah dinas yang membentuk kader-kader Himakom, kader-kader yang akan nantinya meneruskan estafet kepemimpinan yang ada di Himakom itu sendiri. Tugas kaderisasi sendiri adalah mencari kader-kader untuk melanjutkan
tongkat estafet kepemimpinan di periode kepengurusan selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke Dinas Advokasi dan Sosial Politik, yang dimana Dinas Advokasi dan Sosial Politik ini mengurusi pengadvokasian, mulai dari nantinya ketika mahasiswa ilmu komunikasi mempunyai masalah baik dari tingkat jurusan ataupun fakultas ataupun universitas. Jembatan pertamanya adalah Dinas Advokasi dan Sosial Politik. Itu mungkin saya menjelaskan di bagian advokasinya, tapi di bagian sosial politiknya, Dinas Advokasi dan Sosial Politik ini, di bagian sosial politiknya itu membahas tentang bagaimana isu-isu yang berada di dalam kampus maupun di luar kampus, baik dari tingkat kota, provinsi, ataupun negara, ataupun bahkan sampai ke tingkat kabupaten. Baik, saja kita lanjut ke Dinas Minat dan Bakat, yang dimana Dinas Minat dan Bakat ini dari sesuai namanya aja, minat dan bakat. Tentunya dinas ini mengurusi bagian minat dan bakat dari mahasiswa-mahasiswi ilmu komunikasi. Dari segi minat, di himpunan mahasiswa ilmu komunikasi ini kami sering mengadakan fun kayak fun futsal, fun badminton, fun basket ataupun fun sport, bahkan fun e-sport secara rutin sebulan sekali ataupun sebulan 2 kali. Itu yang mana itu bisa diikuti oleh seluruh angkatan aktif ataupun alumni yang ada di ilmu komunikasi Visiputri. Dari segi bakat, Dinas Minat dan Bakat sendiri mempunyai sanggar tari, yaitu komunitas Hikayat Dwi Pantara, yang mana komunitas ini yang mengurusi dari segi tari, dance, dari tari tradisional, tari modern, dance modern, seperti itu. Baik, selanjutnya kita lanjut ke Dinas Pengabdian Masyarakat. Ya, sesuai namanya, pengabdian masyarakat, yang dimana organisasi ini juga bergerak untuk tidak hanya aktif di dalam kampus yang dimana untuk mensejahterakan mahasiswa-mahasiswi ilmu komunikasi saja, tetapi kami juga ingin berdampak ke masyarakat langsung juga, yang dimana hadirnya dinas ini yang nantinya akan terjun langsung mewakili ilmu komunikasi Visipundri untuk terjun langsung ke masyarakat. Banyak program kerja Dinas Pengabdian Masyarakat seperti galang dana, peduli adik asuh, yaitu kita berkunjung ke panti asuhan untuk bermain dan memberikan sedikit santunan ke adik-adik kita di panti asuhan, seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke Dinas Kewirausahaan, di mana Dinas Kewirausahaan ini adalah dinas yang mengurusi segala bentuk bakat, bisa bilang sedikit bakat. Ini adalah mengurusi mahasiswa-mahasiswa ilmu komunikasi yang memiliki bisnis-bisnis yang bisa dipromosikan oleh Dinas Kewirausahaan. Yes, kami dari himpunan mahasiswa ilmu komunikasi sendiri juga memberikan bantuan melalui Dinas Kewirausahaan terhadap teman-teman kami yang memiliki bisnis-bisnis. Baik, selanjutnya kita masuk ke Dinas Kerohanian, di mana Dinas Kerohanian ini sesuai namanya kerohanian, dinas yang menjaga iman dan ketakwaan kami sebagai pengurus. Dinas Kerohanian ini tentunya juga tidak mengurusi satu agama saja. Dinas Kerohanian ini bergerak untuk mengurusi seluruh agama yang ada di mahasiswa ilmu komunikasi menganut agama tersebut, mulai dari Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lain agama-agama. Program-program rutin dari Dinas Kerohanian ini seperti tadarus bulanan, Natal, diskusi toleransi, dan yang lain-lainnya. Tapi lebih seringnya tadarus bulanan dan juga diskusi toleransi. Baik, selanjutnya kita bergerak, karena dia tadi mungkin kita sedikit bahasnya ke ruang lingkup organisasi, kita akan masuk ke satu dinas yang masih tetap menjaga nilai akademik kami, di mana di tengah-tengah kesibukan kami menjalani organisasi, itu dinas akademis. Dinas akademis inilah yang tetap menjaga akademik kami selama kami berorganisasi, yang dimana dinas akademis lah yang sebagai
selalu menjalankan program kerja seperti kelas pelatihan debat, kelas skripsi, atau kelas penulisan esai seperti itu. Kita masuk di akhir, dinas yang bisa dibilang pengatur muka dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi, yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi. Mungkin bisa dilihat Dinas Kominfo ini bekerja dari balik layar dan jarang terlihat program kerjanya di depan layar. Akan tetapi Dinas Kominfo lah yang merancang bagaimana sosial media dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi sendiri terlihat sangat oke, dan kami memiliki engagement yang naik dari setiap periode kepengurusan. Mungkin segitu saja sedikit penjelasan saya tentang Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Semoga video ini dapat berarti ataupun dapat berguna bagi teman-teman mahasiswa baru yang nantinya di semester 2 bisa join ataupun bergabung ke kepengurusan Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan teman-teman untuk bergabung ke organisasi kami. See you.